Karena yang punya desain meminta untuk dihapus, MP-nya dapat saja dihapus. Perusahaan memaksa mereka sampai akhir dan mengecam JYP Entertainment karena mengeksploitasi Twice. Kami datang ke sini mempertaruhkan hidup kami karena kami belum melihat BTS dalam waktu yang begitu lama. Annyeonghaseyo Cengidul, Yusuf Kim Nida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, Cengidul, untuk hari ini aku akan ngajakin kalian semua untuk membahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per K-popan yang pastinya santai banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga, dan jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Untuk topik pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang merek fashion Windowson yang telah memanggil stylist Yuehwa dikarenakan diduga menjiplak pakaian di MV Everglow. Everglow telah meluncurkan video musik yang menakjubkan untuk single terbaru mereka, Fired. Dalam visual yang menawan, para anggota Everglow bersiap untuk bertempur saat mereka menggunakan senjata seperti busur dan juga pedang. Sementara sang leader yaitu Sehyun mengibarkan bendera berlogo resmi Everglow. Klip ini juga menampilkan adegan dari girl group yang membawa koreografi lagu yang intens. Fired adalah lagu utama dari mini album ketiga Everglow, Return of the Girl, yang juga dirilis pada waktu yang bersamaan. Proyek yang merupakan rilisan pertama mereka sejak album single As Melody May ini juga menampilkan 4 lagu sekaligus. Namun ada kabar yang tak menyenangkan berhembus saat Everglow comeback. Merek fashion Windowson menyebutkan stylist Yuehwa telah menjiplak pakaian untuk Everglow dalam MV tersebut. Pada tanggal 2 Desember, Windowson menulis postingan di bawah Instagram mereka dan juga membandingkan korset yang dikenakan oleh Wang Iren Everglow dalam MV Fired dengan korset yang dibuat untuk Jolinsay Ugly Beauty Tour in 2020. Perancang tersebut menuliskan, dengan rilisan album dari Everglow, kita melihat bahwa korset Windowson adalah fitur dalam video musik baru mereka yang berjudul Fired. Itu seharusnya tidak pernah terjadi karena the korset adalah bagian khusus yang saya buat untuk Jolinsay Ugly Beauty Tour in 2020. Plagiarisme benar-benar salah dan juga tidak dapat diterima. Lebih lanjut, Windowson menuntut agar semua visual dan juga foto pakaian dihapus dan Yuehwa Entertainment serta tim penata gaya mereka bertanggung jawab atas hal tersebut. Untuk masalah yang satu ini, kita tidak bisa menyebabkan ini adalah masalah yang sepele. Masalah outfit meski satu dalam sebuah MP ataupun konsep dapat berimpak buruk. Munculnya kritikan yang pedas sehingga dapat terkena masalah hukum adalah salah satunya. Dan dalam MV Fired, kita melihat bahwa Yiren memang menggunakan korset tersebut, sehingga ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Karena yang punya desain meminta untuk dihapus, MP-nya dapat saja dihapus. Seperti yang terjadi dengan Dahyun Chaeyoung dari Twice dalam Melody Project mereka. Saat itu pihak JYP langsung menghapus MP yang telah mencapai jutaan viewers karena kesamaan outfit dari Dahyun dengan Jisoo Blackpink. Kemungkinan yang kedua adalah bagian Iren menggunakan pakaian tersebut dapat diedit seperti yang telah dilakukan oleh YG Entertainment saat permasalahan outfit perawat Jennie. Lalu apa yang akan dilakukan oleh pihak agensi? Apakah mereka dapat mengedit seperti yang telah dilakukan oleh YG Entertainment atau mereka akan menghapus MP-nya? Nanti kita saksikan saja bersama-sama. Sementara itu, bulan Agustus lalu, Everglow juga telah merilis single khusus Promise untuk UNICEF. Lagu tersebut juga disertai dengan klip koreografi yang menampilkan para member membawakan lagu di lapangan yang terbuka. Dan pada bulan Juli, Everglow juga tampil di seri 8-Bit Melody Challenge 17 Magazine di mana mereka mendapatkan hits dari berbagai artis populer. Sepanjang video, membernya akan menyanyikan sejumlah lagu, termasuk Poker Face dari Lady Gaga, Baby One More Time milik Britney Spears, dan Break My Heart milik Dua Lipa. Grup beranggotakan 6 orang ini juga awalnya memulai debut mereka pada tahun 2019 dengan lagu Bon Bon Chocolate dari album single pertama mereka, Arrival of Everglow. Mereka adalah girl group K-pop pertama yang diluncurkan oleh agensi bakat yang berbasis di China, Yuehwa Entertainment. Perusahaan ini juga sebelumnya telah bermitra dengan Starship Entertainment pada tahun 2016 untuk mendebutkan WJSN. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua, datangnya dari JYP Entertainment yang mendapatkan kritikan karena diduga melakukan overworking terhadap Twice. Pada tanggal 2 Desember, Twice telah merilis single Jepang ke-9 mereka, Donut. Lagu tersebut merupakan lagu utama dari album single mereka yang bertajuk Donut juga, yang mana Donut ini akan dirilis pada tanggal 15 Desember dan akan berisikan 2 lagu, single utama dengan nama yang sama dan Wonderful Day. Twice juga mendapatkan respon positif dari komunitas fans
performance, banyak yang menyukai lagu yang menarik dan visual yang indah dari semua member. Banyak yang sangat suka akting para member dan adegan musim dingin yang sangat indah, membuat Twice terlihat seperti inspirasi dalam film yang romantis. Dua member yang secara khusus menarik perhatian adalah Joey dan Mina yang punya aura halus dan juga lembut. Sementara banyak yang mendukung comeback Jepang Twice yang sukses, yang lain mengecam JYP Entertainment karena tidak memberi Twice waktu untuk beristirahat. Twice juga diperhatikan sangat aktif tahun ini dengan istirahat hampir sebulan. Pada Januari 2021, Twice sendiri tampil di Time 100 Talks di mana mereka menampilkan Depend on You. Lalu pada tanggal 6 Maret 2021, Twice juga mengadakan konser online kedua mereka, Twice in Wonderland. Mereka juga kemudian merilis dan mempromosikan single Jepang mereka, Kura Kura, pada April 2011. Di bulan yang sama, mereka juga menampilkan Cry For Me di The Kelly Clarkson Show. Dan pada tanggal 11 Juni 2021, Twice juga merilis mini album Korea ke-10 mereka, Taste of Love, dan single utamanya Alcohol Free. Lalu pada bulan Juli, Twice merilis full album Jepang ketiga mereka, Perfect World. Dan pada tanggal 1 Oktober yang lalu, Twice merilis single berbahasa Inggris pertama mereka, The Feels. Kemudian pada tanggal 12 November, Twice merilis album studio Korea ketiga mereka, Formula of Love, dan single utamanya Scientist. Kemudian mereka merilis Donut pada tanggal 3 Desember. Twice juga dijadwalkan untuk memulai tur dunia keempat mereka pada tanggal 24 Desember dengan konser 3 hari di Seoul. Karena padanya jadwal Twice tahun ini dan frekuensi kegiatan yang tinggi, banyak yang khawatir dengan kesehatan dari member dan mengecam JYP Entertainment karena mengeksploitasi Twice. Orang-orang juga menuntut agar JYP Entertainment memberikan Twice lebih banyak waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri, menyatakan bahwa para anggota mungkin akan kelelahan jika JYP Entertainment terus membuat mereka bekerja tanpa adanya istirahat. Beberapa komentar dari netizen antara lain, JYP mengeksploitasi Twice dengan sangat buruk, aku benci itu. Setelah comeback Korea dan Jepang, mereka akan memulai tur dunia mereka, berusaha memaksa mereka sampai akhir. Mereka baru saja membuat comeback Korea dan sekarang mereka juga punya comeback Jepang. Lalu untuk komentar yang terakhir, apakah JYP bahkan manusia? Nah cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk berita yang terakhir, kita akan ngebahas tentang fanset Korea dari BTS yang mengaku dilecehkan dan diintimidasi di konser Permission to Dance yang di LA. Dalam fandom K-pop Korea ada individu yang suka ngambil foto dan video high quality dari idol favorit mereka dan membagikan foto tersebut di fansite-nya. Orang-orang ini disebut Homma, kebanyakan dari homepage master atau master situs penggemar. Para master fansite ini juga menjalankan situs dari akun medsos untuk para penggemar di mana mereka mengunggah foto-foto terbaru dari idol favorit mereka. Homma juga telah menjadi bagian yang unik dari budaya K-pop karena mereka juga memainkan peran besar dalam pemasaran grup idol dengan membagikan foto dan video HQ mereka. Dengan meningkatnya ketenaran grup idol, Homma sendiri juga mendapatkan ketenaran karena penggemar mulai mengenali karya mereka. Namun, baru-baru ini ada banyak keluhan dari beberapa Homma BTS Korea dikarenakan mereka mengklaim bahwa mereka ini dilecehkan dan diintimidasi oleh penggemar BTS internasional di konser Permission to Dance on Stage di Los Angeles. Berbagai BTS Homma pun turun ke medsos untuk membagikan pengalaman mereka saat di konser. Seorang Homma menuliskan, tolong hentikan serangan fisik yang nekat di konser. Dia kemudian melanjutkan, di tempat konser untuk Permission to Dance in LA, beberapa penggemar lokal akan berbisik jika seseorang yang terlihat seperti orang Korea, Tiongkok, atau Jepang berjalan melewati mereka. Kemudian mereka akan menganggap kita orang Korea dan bahkan melecehkan kita. Dengan banyak orang yang merekam kami dengan ponsel mereka, mengancam akan mengunggahnya di TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Dia juga menuliskan, jika kita Homma melakukan ini hanya untuk keuntungan kita sendiri seperti yang dikatakan penggemar lokal, ataupun penerjemah mengatakan, lalu kenapa kita mempertaruhkan hidup kita dengan membeli tiket konser yang lebih dari 500.000 Korea won? Jika kami melihat BTS sebagai alat kami untuk mendapatkan uang, maka kami tidak akan datang ke jadwal ini, dan kami akan mendapatkan foto-foto dari orang lain dan hanya menjadikan barang dagangan untuk dijual. Kami datang ke sini mempertaruhkan hidup kami karena kami belum melihat BTS dalam waktu yang begitu lama dan juga merindukan mereka. Tidakkah menurut kamu salah bahwa kita harus dipukuli? Apa sebenarnya kesalahan kita? Homma yang lain juga menuliskan, aku tidak meminta semua orang untuk mengikuti budaya Homma tanpa syarat karena memang sudah ada sejak lama dan kami juga tidak keras kepala.
Aku harap orang tidak akan menghasut untuk memukul atau mengekspos informasi pribadi berdasarkan informasi tanpa filter mengenai Homa. Konser offline mulai menakutkan. Dia kemudian melanjutkan dengan menulis, ketika mereka memukul orang lain, mereka akan mengatakan permisi atau maaf dengan sangat baik. Tetapi ketika aku mencoba untuk mengambil foto dan tidak menghalangi pandangan siapapun, mereka akan memukulku dengan sengaja. Jika aku melihat, mereka akan memukulku dan akan mengerutkan kening dan mengutukku dalam bahasa Inggris dan tertawa di antara mereka sendiri. Ini benar-benar menunjukkan level mereka. 2 tahun lalu, aku mengalami begitu banyak rasisme dan intimidasi juga. Homa yang lain juga menuliskan, biarkan aku mengatakan satu hal, dengan hati seperti apa kamu berburu. Bahkan ada orang yang menarik rambutku, mendorongku, dan juga memukulku. Aku menahannya karena harus mengambil foto Taehyung. Jadi apakah menyenangkan? Banyak penggemar Korea lainnya juga bergabung dalam percakapan di Twitter dan mengungkapkan kemarahan mereka pada bagaimana Homa Korea diperlakukan di konser LA. Para penggemar ini juga menjelaskan bahwa banyak foto HQ yang berada di web anggota grup idol adalah berkat para Homa yang bekerja keras untuk mengambil foto tersebut dan mengungkapkan kemarahan mereka atas intimidasi yang diterima oleh para Homa. Jujur, mendengar berita dari para Homa, ini juga membuat aku sebagai netizen biasa sangat sedih. Memang aku juga tidak terlalu mengikuti para Homa ini, but lihatlah guys bagaimana karya mereka. Kalau tidak karena mereka, kalian mungkin tidak bisa mendapatkan foto yang HQ. Coba lihat bagaimana foto koleksi dari kalian. Mungkin sebagian foto itu juga datang dari berbagai fotografer ataupun dari majalah dan sebagainya. Tapi jangan lupa juga bahwa kebanyakan foto-foto yang kalian punya itu juga datanya dari Homa. Oke cinggu, sekian aja untuk hari ini ya. Aku mohon maaf nih kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.